Koneksi bisa dibangun. Anda kalau punya handphone nggak ada sinyal, nggak bisa connect, nggak bisa nyambung, nelpon nggak bisa, kirim pesan susah, mesti ada koneksinya dulu. Buka koneksinya, baru nyambung. Hal yang mengoneksikan kita dengan Allah supaya dapat ala hudam mir rabbihim, dilindungi Allah, dipandu Allah, dibimbing Allah, dijaga Allah. Apa koneksi pertamanya? Iman. Tapi bukan iman biasa, iman yang terus ditingkatkan sampai mendapatkan satu tanda yang disebutkan dalam Al-Quran dan dikuatkan dalam hadis Nabi SAW. Sekarang cek tanda ini. Kalau sudah ada tanda ini dalam diri kita, berarti berbahagialah kita memiliki bagian pertama dari tanda kesuksesan dan kebahagiaan. Bawah ini tinggal buka amalnya, apapun yang Anda kerjakan jaminannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan motivasi ya, saya bukan motivator. Ya. Tapi ini langsung, jangan diragukan, langsung pesan dari Allah sang pencipta kita. Anjing misalnya, kemana dia menjilatnya? Setelah dia dijilat, Anda bersihin semua dan sebagainya. Ya, Allah menciptakan hewan itu dengan hikmah. Seperti Allah menciptakan kita dengan hikmah, segala dengan hikmah. Ada fungsinya tertentu. Anjing ada fungsinya, kucing ada fungsinya, semua ada fungsinya. Tempatkan sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi jangan Anda katakan dengan pemikiran terbalik, dengan logika yang salah. Untuk apa Allah menciptakan anjing kalau untuk dihina, dicelakakan? Bukan begitu, Joni, cara berpikirnya. Anda salah. Anjing itu fungsinya begini, sama aja Anda dengan berkata, untuk apa Allah ciptakan nyamuk kalau buat dipukulin? Ya, untuk apa Allah ciptakan ayam kalau buat dimakanin gitu kan? Ini kan cara berpikir yang keliru. Terus Anda makan juga. Bahkan Anda kreasi bikin raket anti nyamuk, bikin obat nyamuk, bikin macam-macam. Gitu kan? Ya, jadi ini berbeda dengan untuk apa nyalain lilin ditiupin gitu. Ini logika yang tidak sama. Ya, jadi ada hikmahnya. Makanya iman dulu, nanti datang hikmah. Hikmah membimbing akal kita untuk mengetahui, oh hikmah anjing diciptakan tuh begini rupanya. Gitu kan? Ada kaitan dengan spiritual, memberikan tanda-tanda bahwa ada kehadiran setan, ada macam-macam dan sebagainya. Ada sifatnya untuk berburu dengan hukum begini. Ada sifatnya untuk penjagaan keamanan, menempatkannya di sini. Jadi Anda paham. Begini. Jadi itu fungsinya. Ya, jangan melebihkan fungsi anjing di luar batasnya. Ya, ada penggunaan indera penciuman untuk kadar tertentu, untuk melacak tertentu misalnya, baik narkoba ataupun ini itu. Nanti ada fikihnya. Makanya di pasukan-pasukan khusus tertentu yang menggunakan anjing ada fikihnya tertentu. Di kepolisian misalnya kan ada fikihnya tertentu, bagaimana menggunakannya, seperti apa, membersihkan najisnya bagaimana dan sebagainya. Itu ada hukumnya. Ya, tapi jangan terapkan ke dalam hukum umum. Ya, apa hukum umumnya yang terkait dengan rahmat di rumah macam-macam, ada tempatnya. Ya, ada tempatnya walaupun dia punya karakter. Tapi Ustadz, anjing itu makhluk setia. Iya, betul. Tapi ada tempatnya, Cepi. Ini tempatnya di sini. Ini kan, ini ketentuannya begini. Ya, Anda betul anjing makhluk setia. Istri Anda pun istri yang setia. Anak Anda setia kepada Anda. Kok bisa pagi-pagi bangun tidur Anda nggak setia kepada Tuhan? Sholat subuh belum dilakuin, bawa anjing keluar, kotoran di mana-mana, dibawa ke jalan gini, macam-macam. Itu pilihan masing-masing, kita menghormati. Tapi kita menerangkan, ya, dan nggak sibuk juga dengan mencela dan sebagainya. Tapi bagi orang beriman harus tahu ini. Masa mempertaruhkan imannya hanya untuk menempatkan fungsi hewan tertentu pada fungsi tertentu. Ada kemuliaan. Saking istimewanya anjing pun dimuliakan di Quran. Coba lihat tuh di surat Al-Kahf itu. Kita baca tiap Jumat kan, selain surat Yasinan. Kan ada yang Yasinan, ada yang Kahfian, ada yang Bakorohan, ada yang Nisaan, macam-macam kan. Dan silahkan. Di surat Al-Kahf kan kita baca. Bahkan tahu Kitnir, namanya dan sebagainya. Ya kan, wa kalbuhum basitun bayna yadayhi, dan anjingnya itu membentangkannya gitu kan di depan pintu gua, dia menjaga dan sebagainya. Itu kan dimuliakan oleh Al-Qur'an. Ya kurang apa lagi? Al-Qur'an memuliakan, Allah memuliakan, dan kemuliaan itu menjadikan anjing diatur tempatnya begini. Jelas ya? Nah, jadi itu yang pertama gitu ya. Itu. Jadi kalau misalnya ada di antara orang Islam biara anjing, lihat fikihnya dulu. Di mana ditempatkan? Kandangnya di mana, fungsinya apa? Kalau nggak ada fungsinya ngapain? Ya kan? Ngapain? Kan ada hewan yang lain, ada kucing bisa masuk dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau singa bagaimana Ustaz? Nah, fikih yang lain lah. Sampai situ dulu ya. Nah, kemudian wala suratun, dan patung-patung serta gambar-gambar tertentu. Nanti ada kualifikasinya. Patung dan gambar, ya. Yang seperti apa tuh? Gambar yang bagaimana? Yang tiba-tiba Nabi masuk ke rumahnya, tiba-tiba mengambil, merobek, itu kan gambar. Yang patung-patung pun bahkan dalam peristiwa-peristiwa Fatu Makkah, Nabi nggak pengen masuk ke Ka'bah yang sebelumnya sejak zaman jahiliyah ada kejadian. Kejadian jarang dibahas. Ya, apa kejadiannya?
sampai di dalam Ka'bah ada patung-patung gitu kan dan sebagainya. Isunya kan kemarin saya dengar banyak dikembangkan rame ya, ini itu, tapi nggak dibahas tuntas, sehingga hanya menampilkan wacana begini begitu, jadi salah paham orang atau pahamnya salah, gitu kan? Nah jadi patung-patung itu juga nggak senang malaikat, gitu kan? Gambar yang seperti apa nih? Ya seperti apa? Apakah nanti ya gambar-gambar edukasi? Kalau saya belajar biologi itu di bukunya ada gambarnya, atau saya pajang misalnya untuk hafalan, ada gambar ini, gambar itu, gimana itu? Ya, terus pengusaha-pengusaha baju yang ada apa namanya gambar apa peraga-peraga demikian seperti itu, gimana statusnya? Itu ada fikihnya juga, ada fikihnya. Ya patung yang seperti apa, gambar yang seperti apa, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan dalil-dalil dan sebagainya. Jelas ya? Nah, tapi yang pertama kita dapat ilmunya hari ini, ayo hidupkan dengan zikir rumah-rumah kita. Isi dengan Al-Quran, isi dengan zikrullah, jauhi yang tidak bermanfaat, serta hal-hal yang tidak disukai, serta belajar lebih dalam lagi. Nanti ada ngaji fikih babnya sendiri, sekarang kita masih di tauhid. Ya. Nah ini, kalau kita kenal dengan malaikatnya, maka kita bisa ciptakan suasana kehidupan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, dan turunan-turunan lainnya. Untuk meningkatkan amal soleh kita, dan diantara ikhtiar terbaik meningkatkan amal soleh, adalah menguatkan pondasi amal ini dengan ilmu yang baik. Dan diantara sekian ilmu yang bisa dipelajari, pokok pertamanya adalah yang terkait dengan akidah, untuk memantapkan keimanan kita, merajut kekuatan di dalam jiwa, sehingga dengan kuatnya iman itu, maka akan tumbuh amal-amal yang berkualitas baik dan bernilai soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan kemarin kita telah sampai pada pembahasan pokok iman yang kedua, sub yang kelima sampai dengan keenam, yaitu mengenal malaikat dan beragam tugas yang terkait dengannya. Telah sampai kepada pembahasan malaikat raqib dan atid, atau dengan dua sifatnya raqib dan atid, hadir keduanya, mencatat segala apa yang terkait dengan aktivitas kita, baik perkataan, perbuatan, untuk mengingatkan kita bahwa semua apa yang kita kerjakan diberikan penilaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercatat dengan sempurna dan menjadi saksi terbaik sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, senantiasa kita meningkatkan semangat untuk menunaikan amal soleh, sehingga seluruh perbuatan kita dicatat dengan sempurna dan baik oleh kedua malaikat dimaksud. Kemudian ikuti support-support yang dibisikkan dalam jiwa kita oleh kedua malaikat itu, karena mereka juga disebut dengan hafidhin, yang menjaga kita dalam beraktivitas, tergantung kita menerima atau tidak bisikan dan penjagaan dari malaikat itu, mengarah kepada yang baik. Kemudian apa yang dituliskan oleh keduanya kelak akan ditampakkan kepada kita, diminta oleh Allah agar kita bisa membaca, melihat hasil dari perbuatan kita, dan ditampakkan bagi orang baik di tangan kanannya, kemudian bagi orang yang buruk atau tanda-tanda keburukan baginya di akhirat di belakang punggungnya, yang dengan itu menunjukkan bagaimana akhir kehidupannya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun juga menerima azabnya. Karena itulah kemudian kita mencoba untuk mempersiapkan diri dengan baik, dan sebelum sampai kembali kepada Allah tentunya ada masa tunggu ya, sampai tiba waktunya kita kembali, kita menghadap. Karena itulah kemudian kita akan membahas tentang masa tunggu yang dimaksudkan, di mana kita akan berada setelah kita menyelesaikan misi kita di muka bumi ini dengan sifatnya dunia itu, seperti apa keadaannya. Ini akan kita lanjutkan dalam pembahasan kali ini, membahas tentang dua malaikat penjaga di alam pemisah, di alam tunggu, yaitu yang kita kenal dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dari mana nama Munkar dan Nakir itu? Apa tugas keduanya? Seperti apa gambarannya? Pembelajaran kali ini itu yang akan kita coba akan maksimalkan dengan merujuk pada keterangan baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya akan coba kembalikan dulu kepada urutan pembahasan yang telah kita uraikan. Saya akan membuat semacam urutan penomoran supaya memudahkan kita untuk memahami dengan baik, gitu ya. Baik, kita masih ada di simpul yang kedua pada rukun iman, yaitu iman atau mengetahui hal yang terkait dengan malaikat dan ragam-ragam tugas mereka, serta segala hal yang terkait berkelindan dengan fungsi yang kedua ini, iman terhadap malaikat. Baiklah, kita telah bahas terkait dengan Jibril, kemudian kedua Mikail, ketiga kemudian Israfil, keempat kemudian Malakul Maut,
atau yang dikenal juga dengan Israel atau Azrael. Kemudian yang kelima, kemarin kita bahas tentang Raqib, sifat malaikatnya, gitu kan? Raqib, Atid, ini keduanya sifat yang terkait dengan dua malaikat penjaga dan pencatat amal. Nah, sampai di sini ya, saya ingin memberikan satu gambaran seperti ini ya. Jadi citra yang tampak dari nama-nama ini harus menghadirkan satu gambaran dalam benak kita yang diteruskan ke dalam hati kita. Sehingga dari situ ada respon di dalam jiwa, memberikan sebuah kesan kepada diri kita, sehingga dari kesan itu muncul kemudian satu sikap untuk merespon, perilakunya bagaimana, ya. Jadi saya menginginkan ketika kita mengenal nama-nama ini, kita mengetahuinya dengan fungsi, kemudian respon sikap kita, bukan hanya sebatas hafalan. Ya, kalau cuma hafalan, nyangkutnya nanti hanya nyangkut di kepala saja, di pikiran, tidak tembus ke dalam hati. Ya, ini mesti hadir ke dalam jiwa kita, apa yang telah kita bahas. Demikian metode kita belajar. Ya, jadi kalau kita urutkan, Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelaskan untuk menurunkan wahyu dan menguatkan risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar kata-kata Jibril, ya paling minimal lah kita bersolawat kepada Rasulullah. Itu respon tercepatnya. Sudah sampai belum ke kata itu, ke respon itu? Ya, jadi kan kalau konsep beriman itu kan seperti ini, ya, iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lisan, tasdiqum bil qalbi, dibenarkan oleh hati, kemudian juga ada jawarih merespon, anggota tubuh kita. Ya kan? Nah, jadi dari mulai diucapkan dengan lisan itu turun ke hati, dibenarkan oleh hati, kemudian nanti ditetapkan oleh jiwa kita, diberikan respon kepada seluruh anggota tubuh kita untuk berperilaku. Karena itu turunan-turunan iman itu ketika sampai ke dalam hati, bentuknya perilaku. Nah, perilaku ini yang disebut dengan amal soleh. Baik bentuknya ibadah ritual, amal solehnya seperti sholat, ya kan? Nah, itu kan turunan dari keyakinan yang sudah sampai ke jiwa, didorong kita menunaikan sholat. Atau berperilaku baik yang lainnya. Ya, dalam konteks muamalah yang dihiasi dengan akhlak, kata-kata yang baik dari lisan, pandangan yang baik, seperti sering kali saya ulang, bahkan saya ingatkan dalam setiap pertemuan nampaknya, ya kan? Nah, ini juga sama. Ya, sepanjang dia pembahasan iman, maka apa yang diucapkan di lisan itu kalau sudah masuk kepada kategori iman harus tembus ke hati. Iman itu kan perkara hati. Ya, lisan itu membuka, begitu dibuka sampai ke hati. Demikian. Jadi iman yang benar itu tembus ke jiwa, bukan cuma di lisan. Kalau pembuka saja, itu nanti syarat pertama untuk Islam. Jelas ya? Nanti ada di Quran surah ke-49, ayat ke-14. Ya. Ini pembedanya. Jadi pembedanya saya turunkan di sini untuk dihapus kemudian ya. Quran surah 49, Al-Hujurat ya. Al-Hujurat. Ayat 14. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 14. Ya, ada ayatnya, silahkan dibuka mushafnya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, ya kan? Walakin qulu aslamna, ya, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi ada sekelompok orang Arab Baduy, Arab itu Arab Baduy ya. Jadi ada Arab, ada Arab, itu berbeda. Kalau Arab itu lingkungan kota dan umumnya terpelajar gitu, ya. Kalau kekinian. Kalau Arab itu Arab Baduy yang sifatnya nomaden, berpindah-pindah, padang Sahara dan sebagainya. Nah, ada sekelompok Arab Baduy datang kepada Rasulullah SAW mengatakan kami telah beriman, membawa kata ini, kata iman ini. Nah, bagaimana kemudian respon Rasulullah SAW? Ternyata Nabi kemudian menunggu isyarat wahyu. Karena itu segala yang terkait dengan keadaan hati Allah yang maha mengetahui. Ya, Allah turunkan wahyu, turunkan ayat, sampaikan pada Rasulullah untuk merespon. Ya, statement atau bahkan klaim yang mereka sampaikan. Apa yang disampaikan langsung dalam Al-Quran, ya ketika wahyu itu turun, qalatil a'rabu, disampaikan, orang-orang Arab Baduy itu menegaskan, mengatakan, amanna, kami telah beriman membawa ini. Ya, lalu apa respon yang muncul dari wahyu itu? Ya, Allah menegaskan, qul, katakan Muhammad SAW, lam tu'minu, kalian belum benar imannya, belum serius. Ya, belum sungguh-sungguh, belum terlihat benarnya. Tuh, dikatakan tuh belum benar, belum sejati, gitu kan? Nah, baru masuk tahap kemana? Walakin qulu aslamna. Tapi katakan aslamna, kami baru masuk Islam. Ya, sedangkan syarat masuk Islam itu kan yang pertama mengucapkan kalimat syahadat kan? Syahadatin, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan itu diucapkan lewat lisan. Jadi baru sampai lisan. Nah, ini dia.
baru sampai lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sedangkan iman yang diucapkan oleh lisan itu belum sampai kepada kalbu, kepada jiwa. Ya.